Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Deteksi, oh ada di sana yang rusak, dia pergi ke sana. Stem cell-nya tadi berubah jadi jantung, Franky. Ngegantiin jantung yang rusak tadi. Nah, kita kalau dia kerusaknya di otak, dia lari ke otak, dia jadi saraf. Kebayang nggak? Itulah stem cell. Nah, sekarang dok, itu dia sistem sel itu kita dengan 32 tadi dokter bilang. Dokter Jaya kan ahli DNA dok ya, betul ya dok? Ya. Nah, saya punya ide bagus nih dok. Mudah-mudahan dokter bisa menerjemahkan ide saya ke dalam satu pemikiran dan pelaksanaan yang tepat. Nah, saya lagi mikir DNA kan bisa kita rekayasa dok ya? Ya. Nah, minta tolong sama dokter Jaya. Dokter Jaya pelajari DNA reptil dok. DNA reptil, bagian yang menduplikasi dirinya kita masukin kepada DNA manusia. Karena dengan cara kayak gitu, kayaknya kita bisa hidup lebih lama dan lebih enak dok. Kira-kira masuk akal nggak ide saya? Kenapa? Reptil umurnya lebih pendek dari kita, Franky. Reptilnya, jangan bagian itunya dong yang kita ini. Jadi, nah ini ada cerita yang konyol dok. Katanya kalau orang laki-laki sama perempuan, kalau misalkan itu cari yang nggak apa-apa deh. Cari istri yang cakep, bodoh juga nggak apa-apa. Laki-laki jelek tapi dia pinter. Gitu, dengan asumsi apa dok, dia punya nanti anaknya dapatnya cakep sama pinter. Nah itu kalau benar begitu. Nah, kalau terbalik gimana? Dapatnya jelek tapi bodoh. Nah, maksud saya kenapa saya omongin yang tadi, karena yang nanti kita ambil dari si DNA si reptilnya, kita cari DNA untuk duplikasinya. Nah sekarang gini, kamu balikin ke pernah nonton nggak Jurassic Park? Jurassic Park udah. Wah, sekarang apa yang kamu tangkap? Berapa? Enggak, Jurassic Park yang saya tangkap. Ya, yang kamu tangkap apa? Susah dok. Apa nggak ketangkap? Itu pertama itu di film. Saya nangkap apaan? Terus yang kalau misalkan itu kenyataan beneran, itu si dinosaurusnya gede. Saya nangkap dia susah banget dok. Enggak, tapi itu sebenarnya itu benar. Itu idenya tuh ide luar biasa sebenarnya. Yang kamu ngomongin itu ide. Jadi gini, mereka kan dapat ini DNA itu kan termasuk sangat stabil. Jadi dia dapat ini fosil, fosil dinosaurus. Kan selama ini mereka mengira-ngira dari fosil itu kemudian diketahuan kan tulangnya lengkap. Terus dia membayangkan kalau dikasih daging tuh kira-kira suaranya seperti apa gitu. Itu bisa direkayasa kan. Tapi kemudian masalahnya dia tidak hidup. Tapi pada waktu mereka periksa di fosilnya itu kan di tulangnya itu ada sumsum. Nah waktu sumsumnya diperiksa ternyata DNA-nya ada, Franky. Ada DNA-nya. Cuma DNA begitu dicek, DNA-nya semua lengkap. Kecuali kering, karena dia kondisi kering dia masih ada utuh. Itu udah jutaan tahun. Ada bagian yang reproduksinya tuh hilang, rusak DNA-nya. Nah mereka nih yang ahli DNA ini mulai rekayasa lah. Bagaimana caranya supaya dia kalau dilengkapin dia bisa jadi dinosaurus bisa hidup kembali, bisa reproduksi. Nah diambillah yang reproduksinya dari kodok. Kodok dimasukin di situ, jadilah DNA-nya lengkap. Semuanya DNA-nya dinosaurus kecuali reproduksinya itu kodok. Ternyata begitu jadilah lahirlah si dinosaurusnya itu. Nah karena takut dia tempatnya mengganggu orang, dikasih di satu pulau namanya Jurassic Park. Nah di situ ternyata gara-gara kemudian dia hiduplah si dinosaurus tadi bisa dihidupkan kembali. Kemudian karena reproduksinya kodok, dia jadi seperti kodok. Kan tahu kalau kodok kalau bertelur tuh telurnya banyak sekali. Nah dia jadi begitu, dia jadi berkembang biak. Maka jadilah pulau itu penuh dengan dinosaurus. Tidak bisa dikendalikan karena dia punya reproduksinya kodok. Nah itu sebenarnya itu intinya itu loh ceritanya. Dan rekayasa genetik seperti itu bisa dilakukan secara teoritis. Karena kenapa? DNA bisa dipotong dengan
enzim restriksi, namanya enzim yang buat bisa motong, tapi DNA juga bisa disambungin pakai enzim namanya ligase. Jadi kita bisa ngerancang-rancang, ini dipotong, ini dibuang, yang jelek ditambahin sama itu. Jadi ada bisa motong DNA, bisa nyambungin DNA. Nah itu ada secara teoritis bisa gitu. Ligase tuh kayak lem yuhu lah ya dok. Iya. Nah, jadi ide saya bagus kan dok. Ya benar. Jadi ide saya tuh gini, manusia itu kan selalu pengen tuh pertama panjang umur, nggak mau kelihatan cacatnya. Nah sementara di reptil itu ada kayak cecak nih dok, mimikri. Ataupun apalah ya, giginya tumbuh lagi. Jadi itu bagian duplikasi bahan-bahan anggota badan yang putus, masukin ke orang. Jadi kalau nanti orang udah giginya ompong, tumbuh lagi gitu kan dok. Tapi keluarnya giginya gigi reptil, gigi buaya keluar. Taring semua dok. Bahaya. Ya ini sekedar ide aja, siapa tahu ada penyempurnaan. Enggak, tapi itu memang itu namanya rekayasa genetik. Itu yang dilakukan oleh beberapa orang di laboratorium. Nah, karena yang saya liatin kan sekarang nih gini, sehubungan dengan permintaan daripada yang nonton kita ini dok, udah lama sih, dan kita juga pernah bahas masalah yang namanya stem cell. Stem cell kan idenya kayak gitu dok, idenya supaya orang-orang yang punya penyakit menduplikasi kan dok, menduplikasi kan kira-kira ya, badannya supaya nanti tumbuh lagi badan yang baru, sel-sel yang baru ataupun apa, saya nggak gitu tahu, nanti dokter yang jelasin. Tapi idenya, hasil akhirnya terbentuk bagian badan yang baru dan bagus. Daripada kayak gitu, kita pakai itu aja, rekayasa genetik. Enggak, itu sebenarnya arahnya beda, Franky. Beda. Beda. Karena gini, hasilnya beda nih dok ya. Beda. Kalau itu kan ada satu DNA yang jelek dibuang, diganti sama yang bagus kayak gitu. Ya, kalau stem cell tuh nggak kayak gitu. Sebenarnya begini, kita tahu ya, pada waktu namanya pembuahan itu ada satu sel telur dibuahi sama satu sel sperma. Jadilah satu individu baru nih, karena dia mengandung DNA separuh. DNA itu telur separuh, sperma separuh, begitu digabung jadi satu sel utuh. Nah, sel yang itu dia akan membelah, Franky. Pada waktu setelah pembuahan dia belah, 1 jadi 2, 2 kemudian belah lagi jadi 4, jadi 8, 16, 32. 2 pangkat sekian tuh dok. Nah, setelah sampai 32 itu namanya morula. Morula itu istilahnya adalah anggur. Sel anggur, dia bentuk anggur yang isinya 32 sel. Nah, dari sejak pembuahan kan ada di saluran telur. Dia jalan, begitu 32 itu mestinya dia nempel di rahim. Nah, jadi itu 1 minggu, makan waktu 1 minggu. Jadi 1 sel menjadi sampai 32 sel 1 minggu. Setelah minggu dia nempel ke situ, ke dalam rahim. Bercokol di situ dok. Nah, apa yang terjadi dengan 32 sel? Nah, 32 sel itu akan jadi 3 miliar sel kita, orang dewasa, orang hidup. Nah, bagaimana caranya? Dia itu sel itu namanya yang 32 itu stem cell, Franky. Yang 32 tadi. Iya, stem cell. Nah, dia mulai memecah. Sebagian jadi ektoderm, lapisan luar, sebagian jadi lapisan dalam, sebagian jadi lapisan tengah. Jadi dia artinya berdiferensiasi, berubah. Yang luar itu, bagian ektoderm berubah menjadi kulit dan saraf. Kulit, saraf, dan otak deh, pokoknya itu. Yang bagian luar. Yang bagian dalam membentuk saluran pencernaan. Mulai dari mulut sampai ke anus, ada hati, ada pankreas. Jadi segul jeroan di dalam itu dia yang ngisi. Yang dalam. Nah, yang tengahnya itu jadi otot. Padahal dari sumber sel yang sama tuh ya? Satu. Nah, jadi stem cell itu apa? Adalah sel yang bisa berubah menjadi sel lain. Kebayang nggak? Jadi sel yang sama 32 tuh sama semua. Tiba-tiba satu arahnya ke sana, satu ke sini. Ada sebagian bikin kulit dan saraf, sebagian bisa bikin otot dan tulang, sebagian bikin bagian dalam jeroan. Nah, stem cell itu adalah sel yang asal muasalnya itu yang bisa berubah menjadi sel apapun. Nah, itu stem cell itu. Stem itu kan artinya pangkal kan. Sel pangkal, sel yang belum berubah jadi apa-apa tapi dia bisa berubah jadi apapun. Itu prinsipnya.
Itu dia otomatis tuh dok ya? Otomatis. Bagi tugasnya kayak gitu Iya. ya? Nah sekarang kebayang nggak? Nah stem cell itu, nah kalau misalnya ada orang misalnya baru pada saat pembuahan begitu keguguran, kita dapat itu stem cell yang 32. Kalau kita taruh di tempat yang bisa numbuhin dia bisa jadi jantung, bisa jadi paru, bisa jadi otot, bisa jadi tulang, bisa jadi apapun. Asal dikasih di tempat yang jadi dibiakin lah dok. Dibiakin dan dia bisa jadi apapun. Nah kebayang nggak orang sakit jantung misalnya, kalau stem cell dimasukin ke badan kita, dia kan lari ke jantung. Dia tuh punya dia punya kemampuan tuh untuk mencari tempat yang rusak, Frankie. Jadi kalau ada jaringan, ya misalnya contoh orang jantungnya sakit, ada sakit, dia keluarin bahan kimia namanya kemokin. Kemokin, bahan kimia yang akan kalau kita disuntik nih sama stem cell, dia masuk, dia akan deteksi ada di sana yang rusak, dia pergi ke sana. Stem cellnya tadi berubah jadi jantung, ngegantiin jantung yang rusak tadi. Nah, kita kalau dia kerusaknya di otak, dia lari ke otak, dia jadi saraf. Kebayang nggak? Itulah stem cell. Nah, sekarang dok, itu dia si stem cell itu dia kan 32 tadi dokter bilang si morula tadi. Ditaruh di tempat satu, anggaplah kita berhasil dapetin tempat untuk dia tempat pembiakan nyaman lah dok ya. Waktu dimasukin lagi ke badan itu tanpa kita perlu pisahin dulu. Nggak usah. 32-nya gitu. Iya, selnya berapapun pokoknya ya. sebagian dari 32 itu dia akan nyari tempat yang rusak. Jadi kebayang nggak? Orang sakit TBC paru. Paru-parunya kan rusak. Dia lari ke situ, dia ngegantiin sel yang rusak, jadi parunya normal kembali. Serangan jantung kan, sel jantungnya mati, dia nggak ganti jantung. Orang sakit kencing manis, pankreasnya rusak kan, ada berapa sel rusak, dia lari ke pankreas, dia jadi pankreas, jadi insulinnya kembali normal. Kembali nggak? Orang pikun, otaknya kan rusak, dia lari ke otak, dia berubah jadi sel otak. Itu stem cell. Kalau murah saya mau beli dok. Nggak, stem cell itu murah, Frankie. Harganya cuma 1 sampai 2 rupiah, Frankie. Iya, kalau satu sel. Nggak apa-apa dok, karena kan daripada saya makanin otak di restoran Padang, mending saya beli. Kamu makanan otak di restoran Padang, makan kesini keluarnya udah nggak perlu jadi apa-apa, Frankie. Itu masuknya harus lewat pembuluh darah. Itu namanya stem cell yang embrionik, asalnya dari embrio. Sehingga kalau di seluruh dunia tuh namanya embryonic stem cell. Itu banyak ditentang oleh negara-negara, Frankie. Karena dari hasil pembuahan tadi itu dok. Iya. Jadi dianggap hasil pembuahan kan itu sebenarnya calon manusia. Kenapa lo ambil? Tapi kan beberapa orang bilang kalau orang keguguran, nggak dipaksa digugurin, keguguran ya dipakai boleh dong gitu. Makanya kalau di Eropa sana itu yang banyak kembang gitu kan di Eropa ya. Stem cell yang dari embrionik itu sebagian besar negara melarang. Nggak boleh pakai itu. Atau seperti pembuatan bayi tabung. Ya artinya pembuahan itu kita bikin di luar badan orang dok. Boleh kali ya? Ya tetap agama. Nggak, itu satu sumber tuh stem cell. Jadi stem cell yang embrionik itu orang nggak rekomen. Nah kemudian cari-cari sebenarnya stem cell ada di mana. Nah itu stem cell itu kan dia jadi dari yang 32 itu. Kemudian ternyata itu pada waktu dia berkembang dari bayi kecil itu sampai jadi gede, di dalam sirkulasi darahnya itu banyak stem cell, Frankie. Di dalam sirkulasi darah. Sebagian udah jadi jantung, jadi paru segala macam, tapi masih ada yang masih berupa stem cell, belum jadi apa-apa. Nah, itu adanya di tali pusat sama di ari-ari. Nah, makanya kemudian karena tahu gitu, kalau gitu kita ambil aja ari-ari, kan kalau orang lahir tali pusatnya sama ari-arinya kan dibuang. Iya. Nah, mereka coba diambil, jadi begitu lahiran kan tali pusatnya dipotong kan, diambil darahnya, disaring lah itu istilahnya, diolah, ternyata stem cellnya banyak, Frankie. Nah, stem cellnya itu bisa dibiakin dan kemudian dipakai. Itu namanya stem cell yang berasal dari tali pusat. Makanya pada waktu tahun 2000-an itu ya, ada perusahaan dari Singapura datang ke Indonesia, kolaborasi dengan dokter-dokter kandungan untuk ngasih tahu ke ibu-ibu yang hamil, mau nggak nyimpen stem cell dari tali pusat anaknya yang baru lahir.
Tuh nanti bisa dipakai kapan aja tuh? Ya, bisa dipakai kapan saja, dan hebatnya karena ini berasal dari janin, bisa dipakai sama saudaranya, sama mamanya. Jadi mamanya sakit serangan jantung, dipakai stem cell anaknya. Adiknya kena serangan jantung atau dia sendiri kena TBC, bisa dipakai. Nah, itu disimpan, Frankie. Nah, jadi dokter-dokter itu ngomong sama ibunya, mau nggak punya simpanan cadangan nih, cadangan obat penolong nanti kalau kamu sakit, anak kamu sakit, saudaranya sakit, disimpan supaya nanti kalau sakit tinggal dipakai gitu. Dia nggak ngomong sama bapaknya, Dok ya? Hah? Nggak ngomong sama bapaknya ya? Ya izin lah. Nah, itu biasanya begini, sama dokternya diambil darahnya dari tali pusat, kan jadi waktu melahirkan ada tali pusatnya, darahnya ada, diambil, dikirim ke Singapura. Di Singapura diolah, disimpan di situ. Namanya bank stem cell. Bukan dikeringin tuh ya? Wah. Artinya di tempat yang dia bisa tetap hidup. Nah. Tapi katanya sih dihidupkan, dibiak-biakin, kemudian setelah itu dibekukan. Dibekukan nanti kapan bisa dipakai, bisa 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Nah, disimpan di sana. Nah, selama penyimpanan itu, pengolahannya kan harus bayar. Disimpan di sana, disimpan juga harus bayar penyimpanannya. Nanti kalau mau pakai tinggal datang ke Singapura, disuntikin, bisa dipakai buat obat gitu loh. Nanti one day. Nanti kalau diperlukan. Nah, seperti itu. Itu yang dilakukan selama ini. Jadi itu udah begitu. Jadi dokternya dikasih upah lah karena dia berhasil membujuk orang untuk nyimpan. Sampai sekali waktu begini, orang bilang kalau disimpan di Singapura kan duitnya sampai ke Singapura kan. Kemudian ada perusahaan Malaysia juga yang bergerak di Indonesia. Nah, kalau itu kenapa kita nggak bikin sendiri? Itu loh. Nah, kemudian ada satu perusahaan Indonesia namanya Kalbe Pharma. Dia bikin pusat stem cell di Jakarta. Bekerja sama yang Singapura supaya orang itu yang diprosesin nggak usah di Singapura, di Indonesia aja gitu loh. Nah, itu sekarang kita udah punya lab stem cell tuh di Kalbe. Itu di daerah Cempaka Putih situ loh. Jadi ada 2 model nih, Dok, stem cell atau ada lebih dari 2? Satu yang embrio. Kan saya bilang yang embrio itu sebagian besar negara itu tidak mengizinkan. Indonesia ada undang-undangnya, ada peraturan yang tidak mengizinkan yang embrio karena dianggapnya tidak etis. Terus dari tali pusat. Kalau tali pusat boleh. Nah, sekarang itu kedua, jadi tali pusat. Jadi kalau saya disimpan di Indonesia bisa di Kalbe. Mereka punya lab stem cell tuh di sini. Itu stem cell yang besar. Nah, satu. Nah, yang ketiga adalah stem cell dari orang dewasa, Frankie. Nah, sekarang walaupun kita sudah dewasa, stem cell sebagian besar tuh udah berubah jadi organ kan? Tapi dia masih punya cadangan, Frankie. Cadangan tuh buat apa? Kalau kita tiba-tiba luka, kan mesti diganti nih selnya. Stem cell itu lari ke situ, baru dia gitu. Jadi dipakai buat reparasi, Frankie. Buat nambel. Nah, stem cell itu ada di mana? Terbatas cuman, Dok ya? Ya. Tempel di mana? Kayak itu namanya stem cell dewasa. Adanya di sumsum tulang. Yang paling banyak di sumsum tulang dan di lemak. Di lemak kita. Nah, di situ bagian yang paling enak. Jadi gini, kalau sumsum tulang, kita dibobok tulangnya. Kebayang ya, dibobok ya? Gak ada, Dok. Saya mah disuntik kayak takut pakai dibobok. Jadi sumsum tulangnya itu diambil. Nah, itu nanti disaring ketemu stem cell. Tapi satunya di lemak. Nah, itu lemak itu kan orang kan nggak mau lemak kan, perutnya gede udah. Lemaknya diambil, disaring, didapetin stem cellnya kemudian ditumbuhin. Nah, itu dibalikin lagi. Yang dari lemak pasti banyak peminatnya, Dok. Sambil menyelam minum air. Ya, lemaknya hilang, tapi bisa nyembuhin penyakit. Nah, jadi begitu. Ada 3 cara doang nih, Dok. Tapi dari tadi Dokter Jaya penjelasannya saya melihat ada 2 kelemahan. Apaan? Nah, saya coba mempelajari. Kan belajar sama Dokter Jaya diajarin ilmu yang namanya bahwa kita itu ada hasil genotip dan fenotip. Nah, kalau genotip kita jelek berasal dari badan kita sendiri, nanti tetap aja stem cell-nya juga jelek lagi, Dok, hasilnya. Cuman ada tapi jelek. Iya, tapi paling kurang kan dia selnya kita sendiri, nggak bakal ditolak, Frank. Saya kan bayangin kalau namanya orang transplantasi misalkan dia sakit jantung, transplantasi jantung kan udah bisa kan. Transplantasi jantung itu biasanya kalau nggak cocok darahnya bisa diserang sama kekebalan. Tapi kalau ini kan berasal dari diri kita sendiri. Satu, kalau dari bayi atau tali pusat ataupun dari janin,
itu sifatnya inert, Frankie, karena dia masih kecil, nggak banyak antigennya, biasanya tuh nggak ada masalah, nggak ada penolakan gitu loh. Jadi artinya stem cell ini sangat penting untuk yang resikonya fatal nih, Dok. Ya. Kalau resiko fatal kan nggak penting lah ya, orang itu cakep apa enggak, yang penting orang itu masih survive gitu kan, Dok ya. Ya. Karena kalau tadi saya bilang kalau genotipnya jelek, dia punya sakit jantung bawaan, punya sakit turunan, Dok ya. Ya tetap aja ntar hasilnya dia juga sakit juga nih, Dok. Nah itu satu. Kedua nih, Dok. Nah, masalahnya dia tuh numbuh, Frankie. Dari dulu waktu di awal perkembangan, jadi ada banyak orang sakit penyakit macam-macam, leukemia misalnya. Jadi kekebalannya itu ngantem sel darah merah, sel darah putihnya dihantam sama dia. Kemudian ya orangnya jadi leukositnya, sel darah putihnya turun, anemia, jadi sel darah merahnya turun, semua turun. Nah kayak begituan kalau dikasih stem cell itu bisa baik, Frankie. Jadi banyak penyakit termasuk tumor, kanker segala macam bisa baik. Nah kemudian mereka bilang kalau begitu, wah dia ini artinya stem cell tuh hebat banget karena bisa ngobatin segala macam penyakit, karena sifatnya tadi stem cell itu bisa berbiak dan bisa berubah menjadi sel lain sesuai yang dia perlukan ini gitu. Jadi obat dewa nih, Dok. Iya, makanya kalau dibilang waktu tahun 80-an dibilang masa depan kedokteran apa? DNA. Tapi belakangan tuh dia bilang stem cell, karena ke depan stem cell itu akan jadi obat buat segala macam penyakit. Ngomong-ngomong DNA nih sebentar, Dok, saya ada yang ini dulu mesti dilurusin dulu, Dok. Nah, kemarin admin ada yang ngomong, ada orang nanya DSA tuh singkatan apa, Dok? Kan kita sempet ngomong DSA tuh. Ternyata ada komentar juga dari yang nonton kita, DSA tuh salah memberikan penjelasannya. Apa dia bilang? Disebutnya dokter spesialis anak. Mendingan Jaya Suryatma aja, Dok ya. Nah, itu spesialis anak SPA, bukan DSA. ini kadang-kadang kayak gitu mereka. Tapi yang saya hargai adalah yang kasih komen-komen itu saling melengkapi satu sama lain, walaupun kadang-kadang nggak semuanya benar gitu kan, Dok ya. Nah, balik ke si stem cell tadi nih, Dok ya. Stem cell ini akhirnya kan di luar daripada untuk penyembuhan segala macam nih, Dok ya. Kan kayak tadi resiko pertamanya dia tidak mengubah gennya nih, Dok ya, karena kan berasal dari makhluk hidup yang sama. Kedua, ada resiko faktor one prestasi. Karena dokter dia bilang ngitungnya per satu selnya murah, satu perak, Rp1, Rp2, Dok ya. Ya, antara satu sel tuh segede apa, Dok? Sel kecil banget. Nah itu dia, Dok. Oh itu sama aja kan kalau kamu makan onde-onde, berapa banyak itu wijennya, Frank? Karena dia statementnya harganya per onde-onde, nggak per wijen, Dok. Tadi Dokter Jaya bilang stem cell itu murah karena dihitungnya per selnya. Nggak ada mesinnya, namanya ada mesin penghitung sel. Ada cara untuk teknik menghitungnya, Dok ya. Ya flow cytometry namanya. Sejelek-jeleknya kalau gitu pakai Android, Dok. Kan ikan aja katanya di laut bisa kita hitung ikannya ada berapa tuh pakai Android. Ya kira-kira bahwa penghitungannya ini nggak akurat 100%, tapi plus minus lah ya. Tapi begini, itu kan sakit. Tapi jangan salah, stem cell itu terkenal bukan gara-gara dia bisa ngobatin penyakit, Frankie. Nah, itu karena dia bisa bikin muda, Frankie. Itu yang tadi saya ngomongin, Dok. Soalnya gini, saya waktu itu pernah ketemu nih, ada istri saya kan biasa langganan tuh ke satu apotek ya. Apotek kok dibikin langganan gimana? beli obat yang rada murah maksudnya. Udah kenal. Langganan mah restoran gitu, Dok, tempat makan atau yang sesuatu yang enak-enak, jangan apotek. Itu yang pemiliknya umurnya udah 50 tahunan, Frankie, tapi mukanya kenceng, fresh. Istri saya tanya, ibu kok kelihatannya fresh, setiap kali ketemu dia makin muda, Frankie. Terupanya sih cerita, ya saya pakai stem cell dong. Istri saya bilang, ibu sakit apa? Enggak sakit apa-apa, cuman saya udah mulai keriput katanya. Jadi dia pergi ke Jerman, suntik stem cell, begitu habis disuntik langsung kenceng lagi, Frankie, jadi muda kembali. Kira-kira bisa muda 10 tahun lah. Jadi langsung dia kencang lagi seperti gitu. Dia bilang dia setiap 6 bulan sekali pergi ke sana, dan dia sekolahnya ngajak teman-temannya segala macam. Dan
Saya bilang waktu itu istri saya tanya, berapa biayanya ke sana? Sekali suntik begitu kan 350 juta. Karena kenapa? Hitungannya sel yang disuntik tuh jutaan, Franky. Anggap deh misalnya 100 juta disuntik. 100 juta kalau satu rupiah satunya ya 200 juta. Kalau 2 rupiah 200 juta. Setiap nyuntik satu mobil listrik kebeli gitu dok ya. Nah, enggak, tapi yang begitu mobil ternyata Cina lah ya. Franky, kembali lagi kalau buat orang mahal amat. Enggak ada yang mahal, Franky. Yang ada uang kita kurang. Itu. Jadi gak ada mahal. Nah itu sebabnya banyak orang yang kemudian ke luar negeri. Nah sekarang nih, kalau sekarang nih 2025 beberapa rumah sakit di Indonesia sudah bisa bikin itu, Franky. Artinya sudah bisa di Indonesia. Tapi ya tetap aja hitung-hitungannya kalau semurah-murahnya juga 1 rupiah per berapa juta sel gitu. Biasanya disuntiknya puluhan juta sampai ratusan juta sel. Ratusan juta sel ya. Nah ini sebenarnya dok, saya ada sedikit cari jalan murah dok. Biasa kalau kita mau beli kan cari jalan murah dulu. Bisa nggak kita belinya aja, misalnya udah deh kita beli 1000 sel aja deh. Nggak ada efeknya, paling lama. Kan 1000 sel nanti disuntikin kan nanti dia berkembang lagi dok. Bisa nggak tuh? Lama. Dokternya juga stres kan, dia bilang, dok mana nggak ada efeknya. Kalau ada efeknya masih cukup jumlahnya. Nah jadi maksudnya gini, itu begini. Tetapi buat beberapa orang itu suatu solusi, Franky. Misalnya contoh, ada orang yang sakit dengkulnya sakit karena dia ada peradangan, osteoartritis. Pernah kan lihat ada orang tua yang dengkulnya itu sakit, jalanannya susah, kesakitan setengah mati. Itu kalau dikasih stem cell di situ, di sendinya, dia stem cell itu berusaha berubah menjadi jaringan rawan, tulang rawan, sehingga akhirnya dia sakitnya hilang lagi, dibalikin. Bayangan nggak? Orang kencing manis kan paling susah, karena kenapa? Nggak sembuh gitu. Disuntik sama stem cell, sembuh, Franky. Kebayang nggak? Itu sesuatu yang kalau menurut saya tuh sangat bernilai buat pasiennya, karena dia bisa sembuh dari penyakit yang itu. Orang Alzheimer misalnya, ya itu disuntik stem cell bisa balik. Otaknya bisa. Iya, karena lagi. Dia bukannya otaknya dia tapi dia sel itu kemudian ke otak dan kemudian berubah menjadi otak. Nah, jadi itu solusi, Franky, buat beberapa orang. Dan satu yang ngembangin stem cell di Indonesia, Dr. Bun Setiawan namanya, yang punya Kalbe Pharma. Waktu itu kan dia guru saya kan. Saya bilang, dokter ngapain bikin kayak begituan? Dia bilang, ini adalah masa depan kedokteran. Saya bikin gitu karena saya mau supaya nanti ke depan itu kita bisa hidup long life, tetapi dalam kondisi kita kualitas hidupnya tinggi. Long life dan happy, dok. Iya. Long life tapi sengsara, celaka. Enggak, itu makanya dia bilang itu salah satunya itu. Dia bilang karena makin lama ke depan nanti makin banyak orang yang tua dan mereka banyak yang butuh. Dan sekarang ada banyak penyakit degeneratif, ya namanya stroke, serangan jantung, kencing manis, apa semua itu bisa disembuhkan dengan stem cell. Saya sih percaya, dok, stem cell kayaknya bagus tuh ya, dari penjelasan Dokter Jaya kayaknya tuh masuk akal gitu ya, bukan satu hal yang nggak masuk akal. Tapi balik lagi ke otak saya nih, dok, otak saya selalu cari terobosan. Bisa nggak sih, dok? Atau pertanyaan pertama tuh gini, kondisi apa yang menyebabkan kemudian stem cell itu diproduksi lebih banyak dari kadar normalnya? Stem cell itu diciptakan Tuhan karena dia diperlukan di awal kehidupan supaya dia bisa menjadi makhluknya lengkap, punya organ yang lengkap. Tapi setelah gitu dia tetap dicadangkan sama Tuhan, ada di dalam tubuh kita, hanya untuk mengganti jaringan kalau dia rusak one day. That's why masih disimpan tuh sisa-sisanya di dalam jaringan lemak dan segala macam. Misalnya contoh gini, saya pada waktu itu ingat ya, waktu pertama kali perkembangan stem cell di Indonesia, orang sakit kanker payudara, dioperasi kan. Perempuan tuh kan merasa dirinya perempuan tuh kalau payudaranya ada kan. Iya, sebagian orang, ya kan? Sebagian besar orang. Tapi begitu satu payudaranya hilang, dia timbul rasa minder. Gitu. Beberapa orang mencoba gimana caranya supaya di sini itu payudaranya ada lagi. Jadi diambillah lemak dari bagian tubuh lain, ditaruh di sini.
di transplantasikan ke sini. Apa yang terjadi? Ternyata 3 bulan kemudian dia hilang lagi, Frankie. Karena dianggap benda asing, dimakan sama kekebalan. Tapi ternyata penelitian menunjukkan kalau jaringan lemak yang diambil dari daerah lain itu ditambah stem cell, ditaruh sini, nggak diserap, Frankie. Karena stem cell itu numbuh terus. Nah, jadi kan itu sesuatu yang barangkali kalau menurut saya itu sangat bagus gitu loh. Nah, di RSCM itu stem cell itu sudah diteliti cukup lama. Antara lain dipakai misalnya contoh orang sakit jantung. Stem cell itu dimasukin ke kateter, ke pembuluh darah sampai ke daerah jantung yang rusak, disemprot cus, dia jantungnya normal kembali. Ke otak dan segala macam. Dan ternyata misalnya orang yang sendinya rusak diborehin sama stem cell itu, tiba-tiba stem cellnya bisa jadi jaringan rawan, jadi penyakitnya hilang lagi. Belum lagi kalau orang yang sakit kanker di tulang dimasukin stem cell, tiba-tiba tulangnya jadi numbuh lagi gitu loh. Kebayang nggak? Seperti itu. Iya, ini saya tetap aja otak saya tuh lagi mencoba terobosan baru nih, Dok. Ya mudah-mudahan ini nanti peneliti bisa menggunakan ide saya. Nah dokternya kalau saya ngomong terobosan udah serius nih kadang-kadang ini, Dok. Jadi gini, Dok, otak saya tuh lagi berpikir bagaimana si stem cell tersebut kan ada disimpan nih, Dok, ya. Terus kemudian nanti digunakan pada saat dia diperlukan. Ya. Nah, kita bikin kondisi di mana diperluin nggak diperluin itu stem cell itu diproduksi terus-terusan. Enggak, dia Bisa nggak? nggak usah dirangsang, dia memang ada di situ, Frankie. Dikasih Tuhan sampai kapanpun kita mati pun masih ada stem cell di badan kita. Jadi nggak usah dirangsang. Nah, jadi makanya that's why kalau orang luka ya otomatis dia akan sambungin. Pasti ada mekanisme untuk itu. Jadi kenapa saya bilang harus dirangsang supaya tumbuh terus lebih dari kecukupan? Karena si stem cell ini kan nanti kalau dia kelebihan itu, dia jalan-jalan. Ya, iseng-iseng tuh. Naik trayek mana lah gitu kan. Gue di sumsum udah kelebihan nih. Jalan-jalan yuk. Begitu jalan-jalan dia ketemu, si jantungnya tuh lagi rusak tuh. Betulin. Nah, kan lebih murah, Dok. Ide saya, Dok. Jadi ditumbuhkan stem cell tersebut supaya dia bisa keluar bukan begitu caranya, Frankie. Salah tapi kamu. Ide saya udah dokter nangkep kan? Iya, tapi kenyataannya orang nggak perlu diapa-apain. Misalnya contoh, kamu sakit jantung nih, serangan jantung, disedot lemak kamu, disaring stem cellnya, disuntik, udah langsung dapat. Ngapain mesti dirangsang-rangsang? Itu mahal kan? Enggak lah. Mahal, Dok. Enggak, tapi sekarang gini, itu yang dilakukan itu namanya autologous, autologous stem cell. Jadi stem cell yang berasal dari badan sendiri itu tidak ada penolakan sama sekali. Kalau yang sekarang kepake nih ya, ada yang berasal dari tali pusat. Tali pusat itu yang ada di bank, bank stem cell. Kalau kita dulu sempat taruh gitu, Dok, ya. Ditaruh itu dipakai oleh buat siapapun. Itu namanya allograft. Jadi orang lain punya dipakai ke kita. Bahkan di luar daripada keluarga kita. Enggak bisa. Karena masalahnya itu bayi. Bayi itu jadi istilahnya dia nggak banyak antigen yang membuat kita jadi anti. Sehingga misalnya contoh, kalau kamu transplantasi jantung, ginjal, biasanya mesti dilihat darahnya cocok apa enggak. Dipisah HLA-nya, human lymphocyte antigen. Cocok nggak? Kalau cocok baru ditransplantasi, karena kalau nggak nanti bisa dirusak lagi. Ya, dimakan lagi istilah dokter Jaya tadi kan. Tapi kalau HLA-nya yang cocok baru dikerjain supaya nggak ada penolakan. Tapi kalau untuk stem cell tidak ada penolakan lagi. Pasti karena berasal dari bayi. Jadi coba begitu aman, Frankie, relatif aman. Siapa tahu teknik saya tuh di otak saya ada peneliti yang cukup rajin gitu, Dok. Dia mau ngembangin dan tahu-tahu bisa dapetin murah karena modalnya cuma makan apa gitu kan, makan tumbuh nanti deh. Tapi jangan salah, menumbuhkan sesuatu yang nggak mestinya banyak itu jadinya kanker, Frankie. Serius. Salah satu di awal-awal perkembangan stem cell yang ditakutkan orang adalah dia berkembang biak tanpa batas sehingga menjadi kanker. Itu yang dikhawatirkan. Tapi sejauh ini yang ada sampai saat ini so far tuh aman, tapi tetap ada ketakutan. Jadi artinya baik kita melakukan pembiakan sendiri ataupun tadi yang dengan ide saya yang rasanya masih belum umum, Dok, ya,
suatu ketika mungkin jadi umum tuh. Itu tapi sekarang begini, ketakutan kanker tetap ada kan, Dok? Ada, tapi sejauh ini tuh tidak pernah ada nggak ada itu. Tapi jadi penelitian di berbagai macam bidang itu di mana penyakit-penyakit tidak bisa disembuhkan, penyakit genetik, penyakit karena penuaan segala macam, ternyata itu bisa diperbaiki dengan stem cell. Cuman masalahnya cuma satu, nggak banyak lab-lab stem cell itu yang bisa mengembangbiakan itu, nggak banyak. Kemampuan sedikit. Alatnya juga kan perlu. Dan satu, bagus. dia perlu waktu, Frankie. Jadi diambil stem cellnya, dibiarkan setelah jumlahnya cukup banyak, baru bisa dimasukkan, dan itu memerlukan waktu. Jadi soalnya begini, gara-gara itu ceritanya bombastis begitu, banyak dokter atau orang yang memanfaatkan itu, terus kemudian bikin pelayanan-pelayanan di stem cell begini-begini. Stem cellnya adanya di klinik, ya nggak masuk di akal kan. Kecuali karena gini, dari sejak tempat pembiakannya itu kan biasa di lab ya, dibawa ke klinik itu dia mesti dalam kondisi yang apa ya, dingin apa segala macam. Jadi tempatnya, preservasinya itu harus benar. Karena kalau enggak selnya rusak, mati, nggak ada gunanya. Percuma juga. Nah itu perlu waktu, menumbuhkannya perlu waktu, sehingga rata-rata orang bilang bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah padahal ada juga orang yang bilang ini melayani stem cell diambil dari badan sendiri, diolah gini-gini dalam waktu berapa menit, disuntik stem cell. Itu bukan stem cell, Frankie. Belum lagi orang yang rada-rada aneh, stem cell sama dia, stem cell apa? Stem cell dari rusa dikasih ke orang. Ada stem cell dari apel. Itu mas saya punya ide aja tadi, Dok. Enggak, itu maksudnya ya nggak masuk di akal. Manusia ya harus dari manusia stem cellnya, nggak dari binatang atau apapun gitu loh. Nah, apalagi tumbuhan. Untuk punya lab seperti tadi kan ada persyaratan, Dok ya, harusnya ya, Dok ya. Itu sekarang udah ada lembaga yang berwenang belum, Dok, untuk memberikan sertifikasi tadi? Ada dari Depkes ada. Depkes ya. Depkes sudah ada, dan beberapa fakultas kedokteran itu sudah punya kewenangan untuk bikin itu. Jadi ada peraturan dari Menkes bahwa yang bisa melakukan proses yang itu adalah yang certified. Persyaratan seperti ini. Ada beberapa fakultas kedokteran tuh sudah bisa, termasuk di UI ada. Jadi nggak gampang gitu, karena itu kan kita main-main dengan sel-sel manusia gitu loh. Cari yang gratisan dulu, Dok, ada nggak? Nah saya pun jangan usah ngomong gitu, tanya BPJS berlaku. Oh iya dong, ngomong itu nggak usah langsung tembak aja BPJS berlaku nggak. Tidak, stem cell tidak termasuk pelayanan BPJS. Kenapa tuh ya alasannya? Kan buat penyembuhan juga. Loh mahal lah. Mendingan uangnya itu dipakai buat ngobatin yang mana, TBC lah yang masih banyak. Okay. Yang nggak prioritas, Frankie. Iya, karena itu bukan prioritas gitu ya istilahnya. Ya, jadi, apalagi kalau buat kecantikan, apa hubungannya? Tapi kemarin saya baca di WA grupnya Krama 7 tuh, ada postingan seorang rektor apa kepala rumah sakit ya, umur 93, tampangnya ke umur 50. Ya gitu. Tapi bukan pakai stem cell dia ternyata. Ada gaya hidupnya lah ya yang diatur-atur sehingga kayak gitu. Jangan pakai topeng lagi, kayak Halloween gitu. Enggak, tapi kalau namanya stem cell sekarang nih, kalau kamu tanya tuh selebriti segala macam itu banyak yang pakai stem cell, Frankie. Pejabat-pejabat juga banyak pakai stem cell, karena stem cell itu membuat dia jadi bisa balik lagi. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih, kan dokter dia sebutin banyak yang orang ngaku-ngaku pakai stem cell, tapi belum tentu terbukti kan. Nah sekarang untuk pembuktian keberhasilan itu sebenarnya waktu setelah disuntikin itu berapa lama dia punya responnya? Biasanya cepet, Frankie. Itu nggak sampai berapa minggu juga, 1 minggu itu. 1 minggu udah kelihatan hasil mestinya. Udah ada hasilnya. Kalau sampai 2 minggu artinya dalam tanda kutip diragukan lah ya. Ya enggak, tapi satu yang sebenarnya masalahnya itu adalah masuk di akal apa enggak. Sekarang kalau dibilang ini stem cell tapi prosesnya terlalu cepat, sama dalam berapa menit tuh bisa jadi stem cell, itu bohong. Karena itu kan prosesnya aja cukup lama, satu. Yang kedua, kalau labnya itu adalah lab yang kecil-kecil kayak klinik-klinik, ya enggak lah. Nggak mungkin pakai stem cell. Peralatannya nggak cukup lah, Dok ya gitu ya. Iya, jadi memang seperti itu. Dan satu lagi soal harga, Frankie. Ada tuh yang orang yang di pinggir jalan tuh melayani stem cell.
Harganya berapa? 300.000. 300.000 Ya, kalau harga mau dia malah bisa untung banyak, Dok. Dia bohong-bohongan karena dokter dia bilang harga stem cell mahal. Aduh, kalau gitu kalau gua murah ketahuan bohongnya dong. Bikin 300 juta, untungnya tambah banyak dia. Udah bohong, palsu. Ini lagi mahal lagi, Dok. Jadi kalau harga buat saya sih nggak patokan, tapi artinya gini, Dok. Tapi nggak masuk di akal. Nggak masuk akalnya itu. Penyebabnya kan banyak. Pengolahannya kita nggak yakin, ya. Kedua, kayak tadi pertanyaan saya, itu certified sudah disertifikasi apa enggak gitu kan ya. Kalau dia sudah dapat sertifikasinya, ya kan lembaga pemberi sertifikasinya yang bertanggung jawab kan ya, kayak gitu ya. Ya makanya kan seperti misalnya orang mau stem cell, pergi ke Singapura, di sana memang itu ada lembaga yang itu, ya itu bener lah, udah pasti dia hitungan selnya juga bener, pasti nggak bohong-bohongan. Mungkin kalau kita beli banyak dapat harga grosiran kali, Dok ya. Dapat harga khusus ya. Ya kan kalau kita beli kan nggak main-main. 100 juta sel gitu kan. Kayak tadi dokter bilang 350 juta. Kalau satu sel 2 perak, 2 rupiah kan dapat 150 juta. Ya 150 juta sel tuh, Dok. Lumayan. Dilebihin dikit nggak apa-apa lah ya. Nah ini, Dok. Sekarang kalau misalkan tadi dokter Jaya, si orang-orang yang ngaku-ngaku tadi tuh, Dok. Kita belum ngomong nih, Dok. Dokter apa aja yang bisa melakukan seperti itu? Itu bukan spesialisasi, Franky. Bukan emang spesialisasi. ada orang ahli stem cell. Dan ini belum ada. Dan ahli stem cell itu begini, ada orang yang ahli bikin stem cell. Jadi dia itu orang lab yang ahli untuk memproses itu. Tapi kalau yang pemanfaatnya, penggunanya itu segala macam spesialisasi, Franky. Dokter jantung untuk serangan jantung, dokter saraf untuk kelainan saraf. Dokter kencing manis, dokter penyakit dalam buat kencing manis, dokter tulang buat osteoartritis, jadi rawan itu infeksi sendi, itu radang sendi. Jadi macam-macam, yang pemakainya itu macam-macam. Jadi kalau saya coba pikirkan dengan cara orang yang bodoh-bodohan lah ya, dokter stem cell ini sebagai peternaknya doang lah, Dok ya. Iya. Nanti usernya itu dokter spesialis segala macam-macam. Tapi kan ada orang yang biasanya, misalnya dia membiasakan diri tuh untuk ngobatin orang sakit jantung, dia dokter jantung tetapi khusus melakukan terapi stem cell untuk jantung gitu loh, serangan jantung seperti itu. Ada yang begitu. Dulu kalau setahu saya tuh misalnya yang untuk jantung ya itu yang pelopornya tuh guru saya itu Prof. Teguh Santoso. Dia tuh melakukan penyuntikan langsung ke jantung. Jadi bagian jantung yang mampet tuh disuntik itu, terus dia berubah jadi bagus. Dan itu penelitiannya kalau di seluruh dunia tuh udah banyak sekali, Franky, untuk macam-macam penyakit. Kalau tadi dokter Jaya ini kan otak saya kan tetap sebenarnya suntik aja saya takut nih, Dok, apalagi suntiknya ke jantung. Itu perlu di black dulu Pak nggak sih? Enggak, lewat pembuluh darah. Pembuluh dimasukin selang, kayak orang infus, selang, tapi di selangnya itu ujungnya ada kamera. Kayak DSA juga, Dok ya? Iya, terus sampai ke jantung, bagian mana yang mampet disuntik, cus, masuk langsung jadi jantung gitu loh. Iya, saya jadi apa artinya masuknya lewat mana, Dok? Saya tangan. Sini ya. Nanti itu masuk ke dalam, nanti kan bisa kita lihat tuh. Oh, dia di kamera kita lihat tuh, itu ada selangnya masuk ke dalam gitu. Saya pingsan kali, Dok, kan digituin. Enggak, anggap aja liatin itu lagi. Ya, Dok, saya nggak tahan tuh, saya tiap hari saya pernah ngeliatin kayak gitu, antara saya tega nggak tega tapi kepaksa harus ngeliat gitu. Nah, jadi intinya kita semprotin, bentuknya tuh darah ya, Dok ya? Cairan, cuman isinya sel. Cairan isinya sel. Masuk sampai ke jantung. Daerah yang mampet, yang rusak, semprot. Orang nggak ada habisnya ya. Ntar ketemu ini, ntar tambah pintar. Enggak, tapi artinya gini, banyak orang yang kemudian tertolong, Regi. Kebayang nggak orang serangan jantung, lama-lama jantungnya makin parah kan. Dengan cara seperti itu bisa baik. Bayangin aja orang Alzheimer, epilepsi, itu bisa baik. Kanker bisa baik. Nah, padahal ada resikonya kanker juga tadi dokter bilang. Itu ditakutkan. Excess. Tapi selama ini yang udah dilakukan itu udah banyak sekali yang tidak pernah ketemu gitu loh. Jadi secara teori lah, Dok ya, secara teori itu bisa mengakibatkan kanker, tapi
hasil yang benar-benarnya kenyataannya enggak sampai so far. Gitu jadi ya? dianggapnya lumayan aman. Cuman kendalanya satu itu adalah nggak banyak lab-lab yang bisa melakukan processing itu, dan satu biayanya masih mahal, itu aja. Kok makin mahal, Dok? Hah? Makin murah, Dok. Kan nanti kan enggak, labnya sedikit, Frankie. Itu kan kelangkaan. Kalau biasanya kan kalau makin permintaan banyak. Nah, itu kayak hukum ekonomi kan, Dok. Hukum ekonomi kan kalau permintaan meningkat, supply menurun, maka harga naik. Sekarang kalau supply meningkat, permintaannya tetap, harganya turun, Dok. Ya kan? Mudah-mudahan nanti banyak yang bikin lab, tapi lab yang benar gitu, Dok. Jangan lab-laban kayak tadi. Ya sama aja kayak kita bikin gigi palsu nih, Dok ya. Ke tukang material, dibikin, dicetakin. Nah makanya gini ya, orang kalau yang terapi stem cell itu sebelum diri terapi ada screening dulu, Frankie. Dan screening apa? Dia tidak punya bibit kanker. Itu mutlak tuh ya? Mutlak, karena kalau bibit kanker ditakutkan itu memicu. Nah, ini saya berandai-andai nih, Dok. Orang yang sudah divonis parah, Dok. Ada nggak kemungkinannya bahwa dia bisa kembali normal? Kan gini, misalnya seseorang yang sudah divonis misalnya kanker kanker paru-paru nih, Dok. Stadium 4 sudah menjalar kan, kalau stadium 4, Dok ya. Semprotin stem cell. Kan jaraknya cuma 1 minggu tuh. Gimana tuh, Dok? Terhadap orang-orang yang sudah kronis ya banget. Sampai sekarang ini itu sedang diteliti, Frankie. Jadi masih kita diteliti. Artinya ide saya, bukan ide, pemikiran saya tadi sudah dipikirkan sama peneliti-peneliti ini, Dok ya. Dan satu kan kadang-kadang kayak gitu kan, lihat sampai ujungnya sampai seberapa parah. Kalau misalnya udah stadium 4 mah tinggal matinya doang, Frankie. Jadi jangan mengharapkan yang begitu jadi ajaib. Tapi kalau misalnya masih lokal-lokal sih mungkin masih bisa. Berarti saya bakat jadi peneliti juga, Dok ya. Karena ide-ide saya tuh ternyata udah diteliti orang gitu ya. Bagus buat supaya cari tahu ya kira-kira eksesnya apa. Jadi kalau sudah terlalu parah itu bukan jaminan bisa sembuh. Tapi kalau stadium 3 aja mungkin masih oke kali, Dok ya. Wah, itu manusia. Negara. Nah, Dok, negara mana yang paling artinya gencar, Dok, melakukan sistem stem cell ini, Dok? Sekarang semua negara, Frankie. Nggak ada ininya. Mulainya dari negara mana, Dok? Amerika biasa. Amerika. Oh, di Asia sini Singapura. Singapura termasuk awal tuh. Cina ikutan nggak? Ikut lah. Malah kayaknya kalau Cina tuh rada longgar. Mereka perkembangan kedokteran tuh hebat luar biasa di Cina sana. Cina mas sekarang katanya, Dok, apa juga buatan Cina katanya, Dok ya. Kecuali orang. Oke, Dok. Terus ekses lain daripada stem cell, Dok, yang ditakutkan selain kanker apa lagi, Dok? Biasanya sih enggak ya. Stem cell itu nyaris nggak ada efek samping. Ya kan kalau proses biasa misalnya infeksi segala macam kan mereka sudah lakukan screening atau dia tata cara supaya nggak membawa infeksi dan segala macam. Nah, ada satu pertanyaan lagi, Dok, terhadap bagaimana DNA, pencampuran DNA, Dok. Tadi dokter bilang kan si stem cell itu boleh diambil daripada stem cell orang lain. Masuk ke orang sebagai resipiennya, penerimanya, Dok ya. Kan si DNA tadi stem cell itu kan tentunya nggak sama 100%. Iya, tapi kan dia masuknya nggak kayak dia masuknya ke organ dalam di dalam langsung. Iya, jadi ya yang bagian-bagian lainnya DNA-nya jadi langsung ke TKP. Iya. Nggak ke tempat pencatatan database DNA gitu, Dok ya. Jadi nggak ini. Soalnya kan kadang-kadang kemarin waktu saya bolak-balik rumah sakit, transfusi darah aja nggak bisa total, Dok, katanya, Dok. Takut ketukar apanya tuh, Dok? Enggak, gini. Kalau transfusi itu kecuali ada satu, transfusi tukar, exchange transfusion. Misalnya anak tuh dia nggak cocok darahnya sama orang tuanya,
itu darahnya sendiri melawan dirinya sendiri. Yang itu seluruh darah yang dibuang dimasukin darah lain. Itu exchange transfusion, tapi kenyataannya enggak, karena darah yang masuk ke dalam badan orang itu dia bertahan cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan habis. Balik lagi ke hasil naturalnya dia, Dok. Iya, makanya kalau periksa DNA selalu kita bilang, ada nggak transfusi darah dalam 3 bulan terakhir? Kalau ada, kita tunda. Tunggu sampai dia yang aslinya habis. dia. Oke. Terus di Indonesia nih, Dok ya, lembaga-lembaga yang tadi dokter, supaya mungkin orang udah ada patokan lah di kota-kota besar mana aja, Dok. Yang hampir semua fakultas kedokteran yang gede-gede itu ya, udah melakukan penelitian stem cell lagi. Tinggal kita tanya aja deh ya ke universitas atau rumah sakit pendidikannya ya. Iya. Kayak di FKUI ada, Undip ada, yang gitu-gitulah. Jadi pokoknya sih lah, kalian cari stem cell di Indonesia itu ada. Dia lagi cari ini nggak buat percobaan? Karena mereka sedang melakukan penelitian, memang percobaan, Franky. Misalnya contoh untuk berapa efektivitas pada orang kencing manis, ya ada tuh mereka lakukan penelitian. Nah itu bisa gratisan tuh, Dok, maksud saya, Dok. Kan tadi saya bilang cari gratisan. Ya, tapi penelitiannya tuh pakai stem cell dari monyet, Franky. Kamu cari yang gratisan aja. Cari yang gratisan aja, Dok. Mahal itu tetap aja tuh ya. Saya sih ngelihatnya bahwa memang ya amit-amit ya, Dok ya, jangan sampai orang sakit. Tapi kalau kamu bayangin nih, orang kencing manis itu berapa costnya dia tuh untuk berobat? Orang serangan jantung, orang makan sakit jantung kan itu obatnya bisa 10 macam gitu, 1 bulan berapa juta. Dibandingin sama stem cell itu tetap aja itu sekali murah lah, Franky. Oke, kalau yang kayak gitu saya gampang ngejawabnya, Dok. Orang kalau suruh beli rumah cash susah, tapi kalau pakai KPR bisa, Dok. Paham kan maksud saya, Dok? Yeah. Stem cell itu cash. Kalau yang tadi ngobatin itu KPR. Oke, Dok, jadi ya mudah-mudahan lah, Dok, ya tadi harapan saya stem cell ini nggak berhenti sekarang seperti sekarang nih, Dok, terus berkembang dengan penelitian-penelitian ya untuk kemajuannya ya kan, karena tadi dokter Jaya udah bilang resikonya tuh kecil ya, enak dengernya tuh, Dok. Terus kedua ya itu, Dok, ya sebenarnya buat saya kan saya udah pernah bilang sama dokter, kalau dokter Jaya kan bilang tuh nggak ada yang mahal kecuali apa, Dok? Uang kita kurang. Kalau saya punya moto kan beda lagi, Dok. Harga nggak masalah, yang penting murah. Oke, ada tambahan lain, Dok, kira-kira si stem cell ini. Tapi tadi balik lagi ke stem cell tadi, dokter Jaya nggak bercanda kan yang stem cell rusak tadi, Dok? Hah? Stem cell rusak Ada. Stem cell apel juga ada yang jual. Itu gimana cerita dia punya cara berpikirnya, Dok ya? Nggak apa-apa di dalam. Nggak, efektivitasnya hasilnya apa? Jadinya sama. Jangan nanya ke saya dong. Nggak, tapi maksudnya ada kayak gitu. Tapi kalau kamu lihat ya, coba ya buka mata. Klinik apa tuh stem cell itu banyak, Franky. Dokter Jaya ini biarin sipit begini udah dibuka matanya nih, Dok. Emang segera dulu segini. Enggak, itu ya? Ada banyak, Franky, karena itu apa? Orang itu tertarik untuk tertarik dengan stem cell, dan kemudian mereka buka gitu. Yang dibilang stem cell itu ternyata yang dikasih bukan stem cell, Franky. Apa yang tuh? lain nggak tahu. Vitamin kali ya? Nggak tahu. Placebo. Tapi artinya kan nggak masuk di akal. Jadi mendingan maksudnya saya lakukan itu, pergilah ke institusi yang memang kira-kira memang betul-betul ada labnya yang benar gitu loh. Dan certified ya, bersertifikasi ya. Jadi jangan sampai salah. Ya kayak kita misalkan mau beli apa, hasilnya beda ya, tetap artinya buang duit ya, nggak ada hasilnya. Dokter Jaya ada minat jadi pasien stem cell, Dok? Mau? Buat apaan lagi? Muda. Ya ampun, muda, jangan lebih muda 20 tahun kan lumayan lagi. Tiba-tiba rambutnya langsung jadi gondrong lagi, terus jadi hitam semua. Itu kulitnya kenceng, wah keren juga lah. Kalau rambut sih ya beruntung lah. Enggak, tapi saya mukanya kenceng lagi. Susah amat, Dok. Mahal-mahal pakai stem cell. Beli kalender aja kalau masalah muka kenceng mah, Dok. Tahu kan maksud saya, Dok? Muka kenceng itu beli kalender, gambar bintang filmnya dipotong, ditemplokin ke sini. Kenceng tuh, Dok. Oke, Dok. Stem cell kira-kira ada yang perlu Dokter Jaya tambahin? Ya udah itu nanti mudah-mudahan berkembang
ya diadu sama itu DNA tuh dok. Saya penasaran mungkin DNA-nya bisa ditambahin, mungkin DNA yang tadi ya jangan DNA yang jelek sama jelek gitu. Oke, mudah-mudahan nanti Dokter Jaya bisa jadi pasien tapi nggak gratisan dok ya. Ya bayar. Oke, thank you dokter. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!